Rahasia tespek di mobil suamiku. Jadi ini cara mainmu, Mas? Kau coba mempermainkanku. Akan kubalas 2 kali lipat lebih kejam daripada ini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Emma digambarkan sebagai perempuan mandiri, ceria, dan pekerja keras. Hidupnya sederhana, penuh keceriaan, dan ia selalu menempatkan hati pada orang yang ia cintai. Sebelum mengenal Yono, Emma adalah sosok yang percaya pada cinta sejati dan kesetiaan, tapi belum pernah menghadapi pengkhianatan sejati. Emma bertemu Yono secara tidak sengaja. Yono terlihat charming dan perhatian, membuat Emma jatuh hati. Mereka mulai menjalin hubungan dengan penuh romantisme, dan Emma percaya bahwa ia telah menemukan pasangan hidup yang setia. Emma dan Yono menikah. Awal pernikahan penuh cinta dan perhatian, namun perlahan muncul tanda-tanda ketidakjujuran dari Yono. Ia mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluar malam, sementara Emma tetap setia dan penuh pengertian. Emma mulai merasakan adanya rahasia yang disembunyikan Yono. Pesan yang aneh, panggilan telepon misterius, dan kebiasaan Yono yang berubah membuat Emma curiga. Emma menemukan bukti awal perselingkuhan Yono dengan Lia melalui tespek di mobil. Ia merasakan sakit yang dalam, tapi juga muncul tekad untuk tidak menjadi korban pasrah. Emma menghadapi Yono secara emosional. Yono berusaha berdalih, tapi Emma mulai merancang strategi balas dendam yang cerdas dan terukur. Emma diam-diam mengumpulkan bukti perselingkuhan Yono. Foto, pesan, dan rekaman menjadi senjata yang ia siapkan untuk menghadapi kedua pengkhianat itu. Emma berinteraksi dengan Lia secara hati-hati, menguji karakternya dan mencari celah untuk mengungkap kebohongan mereka. Ia tetap tenang dan tidak terbawa emosi. Emma mulai menyusun rencana balas dendam yang sistematis. Yono dan Lia harus merasakan konsekuensi dari pengkhianatan mereka, tetapi dengan cara yang membuat Emma tetap aman dan bijaksana. Emma menyiapkan diri dengan matang, menunjukkan ketenangan, membangun alibi, dan menempatkan Yono dan Lia dalam posisi yang rawan saat waktunya tiba. Emma menghadapi Yono dan Lia di rumah, menampilkan bukti perselingkuhan dengan jelas. Keduanya terkejut dan panik, menyadari bahwa kebohongan mereka telah terbongkar. Emma menekan mereka secara psikologis, membuat mereka saling curiga dan takut. Ia juga melibatkan keluarga Yono, sehingga efek dari pengkhianatan mereka terasa lebih nyata. Emma berhasil menuntaskan balas dendamnya dengan cara cerdas. Yono dan Lia menghadapi konsekuensi sosial, reputasi, dan emosional, sementara Emma keluar sebagai pemenang yang tetap tenang dan berkelas. Emma mulai menata kehidupannya sendiri, fokus pada karir, membangun kehidupan sosial yang sehat, dan menyalurkan energi ke hal-hal positif. Ia mulai merasakan kebahagiaan yang sejati. Emma menjalin hubungan harmonis dengan Ardi, seorang pria yang menghormati dan mendukungnya. Cinta mereka tumbuh alami tanpa drama, sementara Emma semakin mandiri dan sukses dalam karirnya. Emma aktif sebagai mentor perempuan muda, membagikan pengalaman hidupnya dan memberi inspirasi. Ia menikmati kebebasan dan kemandirian, jauh dari bayangan masa lalu. Karir Emma semakin cemerlang, hubungan cintanya stabil,
dan hidup sosialnya harmonis. Ia menemukan kepuasan sejati dalam membantu orang lain sambil menikmati kehidupannya sendiri. Emma benar-benar bebas dari masa lalu. Ia hidup bahagia bersama Ardi, sukses dalam karir, dan dihormati dalam kehidupan sosial. Semua luka, pengkhianatan, dan air mata menjadi fondasi kehidupan yang kuat dan bijak. Emma menutup cerita ini dengan rasa damai, kebahagiaan, dan keyakinan penuh bahwa ia sepenuhnya mengendalikan hidupnya sendiri. Kalau kalian terinspirasi dengan perjalanan Emma, jangan lupa untuk like video ini agar aku tahu kalian menyukainya. Komen di bawah, bagikan pendapat kalian tentang kisah Emma. Subscribe supaya tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Emma adalah seorang perempuan mandiri yang sejak muda sudah terbiasa hidup sederhana. Ia tinggal di sebuah rumah kecil bersama ibunya, Bu Ratna, di pinggiran kota. Kehidupan Emma selalu sederhana, namun penuh kedisiplinan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk membantu ibunya menyiapkan sarapan sebelum berangkat bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan lokal. Sejak kecil, Emma dikenal sebagai anak yang pintar, sabar, dan mudah bergaul. Namun, di balik senyum dan keramahan itu, Emma menyimpan rasa rindu akan cinta sejati yang tulus, karena ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Kehidupan keluarga yang sederhana membuat Emma belajar menghargai kerja keras dan pentingnya kejujuran. Selain bekerja, Emma aktif mengikuti berbagai kegiatan sosial di lingkungan rumahnya. Ia sering menjadi relawan di posyandu, membantu anak-anak dan orang tua yang kesulitan. Teman-temannya sering kagum dengan kepeduliannya yang tulus dan kemampuan Emma untuk tetap tegar menghadapi masalah. Meski banyak laki-laki mendekatinya, Emma selalu berhati-hati dan menolak semua rayuan, karena ia percaya bahwa cinta sejati harus datang dengan ketulusan dan komitmen, bukan sekadar kata-kata manis. Namun, hidup Emma mulai berubah ketika ia bertemu Yono di sebuah acara kantor yang menghadirkan tamu dari perusahaan mitra. Yono, seorang pria tampan dan percaya diri, langsung menarik perhatian Emma. Ia berbeda dari pria-pria yang pernah Emma temui. Karismatik, humoris, dan terlihat begitu sukses. Saat itu, Emma hanya menganggapnya teman baru di kantor. Tapi sedikit demi sedikit, Yono berhasil menembus benteng hati Emma dengan perhatian dan cara bicaranya yang hangat. Meskipun awalnya Emma merasa hati-hatinya tetap waspada, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, Emma merasa hatinya berdebar bukan hanya karena rasa kagum, tapi karena ketertarikan yang tulus pada seseorang yang tampak memahami dirinya. Yono bukan sekadar pria biasa, ia membuat Emma merasa dihargai, dipedulikan, dan istimewa. Namun, di balik senyum dan pesonanya, ada rahasia yang tersembunyi. Suatu hal kecil yang saat itu Emma tidak menyadari akan mengubah hidupnya selamanya. Tapi itu semua masih berada di masa depan, di waktu ketika Emma belum mengenal pengkhianatan, belum merasakan sakit hati, dan belum mengetahui betapa dalamnya cinta dan pengkhianatan bisa saling terkait. Emma saat itu hanyalah seorang perempuan sederhana, mandiri, dan berhati tulus. Tanpa tahu bahwa hidupnya akan segera berubah drastis oleh Yono, pria yang kelak akan menjadi suaminya, sekaligus sumber luka yang tak pernah ia bayangkan. Setelah pertemuan pertama di acara kantor itu, Emma tidak bisa menghapus wajah Yono dari pikirannya. Ada sesuatu dalam tatapan dan senyumnya yang membuat hati Emma bergetar. Namun, Emma tetap menjaga jarak. Ia tidak ingin terburu-buru membuka hatinya, karena pengalaman hidupnya mengajarkannya untuk selalu hati-hati dalam urusan cinta. Beberapa minggu kemudian, Yono mulai sering mencari alasan untuk bertemu Emma. Awalnya hanya di kantor,
dalam konteks pekerjaan. Ia kerap menanyakan progres pekerjaan Emma, memberikan saran, bahkan membantu ketika Emma kesulitan dengan tugas-tugas administrasi yang menumpuk. Cara Yono bersikap profesional tapi hangat membuat Emma merasa nyaman. Ia mulai menyadari bahwa perhatian Yono bukan sekadar basa-basi. Suatu sore, setelah rapat selesai, Yono mengajak Emma keluar untuk minum kopi di sebuah kafe dekat kantor. Emma sempat ragu, tapi sesuatu dalam diri Emma mengatakan, "Ini aman, aku bisa mempercayainya." Mereka duduk berdua, memesan kopi, dan mulai berbincang dari hal-hal ringan seperti film dan musik favorit, hingga cerita masa kecil masing-masing. Yono tampak benar-benar mendengarkan, menatap mata Emma dengan penuh perhatian. Hari demi hari, komunikasi mereka semakin intens. Yono mulai mengirim pesan singkat menanyakan kabar Emma, memberi semangat saat Emma sedang lelah, dan bahkan terkadang mengirimkan bunga kecil tanpa alasan khusus. Emma, yang biasanya berhati-hati, mulai merasa ada rasa aman dan bahagia saat bersama Yono. Perlahan, hati yang semula rapuh karena kehilangan ayahnya, mulai terbuka. Meski begitu, Emma tetap menjaga diri. Ia tidak ingin terlalu cepat menyerahkan hatinya. Ia ingin memastikan bahwa Yono memang tulus. Emma sering merenung di malam hari, mengingat nasihat ibunya. Cinta itu bukan sekadar kata manis, Emma. Cinta sejati terlihat dari tindakan dan konsistensi. Kata-kata itu terus membimbingnya. Hingga suatu malam, saat pulang dari kantor, hujan deras turun tanpa peringatan. Yono tiba-tiba muncul dengan payung besar, mengajak Emma berteduh di mobilnya. Dalam perjalanan singkat menuju rumah Emma, Yono bercerita tentang masa kecilnya, tentang impiannya untuk sukses, dan tentang bagaimana ia menghargai setiap orang yang tulus di hidupnya. Emma merasa hatinya semakin terikat. Dalam kehangatan hujan dan percakapan yang tulus itu, Emma merasa yakin, Yono berbeda dari pria-pria lain yang pernah ia temui. Beberapa bulan kemudian, Yono mengungkapkan perasaannya dengan cara yang hangat namun tegas. Ia mengatakan bahwa ia ingin serius dengan Emma, ingin menjalin hubungan yang nyata dan bukan sekadar main-main. Emma merasa bahagia sekaligus gugup. Ia tahu ini adalah momen penting dalam hidupnya, dan setelah mempertimbangkan segala hal, Emma memutuskan untuk mempercayai Yono sepenuhnya. Mereka mulai resmi berpacaran. Hubungan mereka terlihat manis bagi teman-teman dan keluarga. Yono terlihat sangat perhatian, selalu mendukung Emma dalam pekerjaannya, dan kerap menemani Emma saat ia harus menghadiri acara keluarga atau kegiatan sosial. Emma merasa hidupnya seperti mimpi. Akhirnya ia menemukan seseorang yang membuatnya merasa dihargai, dicintai, dan aman. Namun, di balik semua itu, Yono ternyata menyimpan rahasia kecil yang Emma belum tahu. Ada hal-hal yang tidak dibicarakan, hal-hal yang disembunyikan di balik senyum dan perhatian. Emma saat itu masih belum menyadari bahwa rasa sakit dan pengkhianatan akan datang lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Di mata dunia, hubungan Emma dan Yono terlihat sempurna. Tapi seperti pepatah lama, tidak semua yang bersinar itu emas. Emma belum tahu bahwa cinta dan pengkhianatan terkadang berjalan beriringan, dan semuanya akan mulai terungkap di masa depan. Setelah beberapa tahun berpacaran, Emma dan Yono memutuskan untuk menikah. Hari pernikahan mereka adalah hari yang paling bahagia bagi Emma. Semua orang tersenyum, keluarga dan teman-teman hadir, dan Emma merasa seolah dunia hanya miliknya bersama Yono. Ia masih ingat momen ketika Yono menggenggam tangannya di altar, menatap matanya dengan penuh cinta, sambil berjanji untuk selalu menjaganya. Di awal pernikahan, semuanya tampak indah. Yono selalu terlihat perhatian, membawakan sarapan di pagi hari, mengingat hal-hal kecil yang disukai Emma,
dan selalu menanyakan kabarnya setelah seharian bekerja. Emma merasa menjadi istri yang dicintai sepenuhnya. Ia bahkan sering merenung, tersenyum sendiri, dan berpikir, akhirnya aku menemukan pria yang benar-benar memahami aku. Namun, kehidupan rumah tangga ternyata berbeda dari kehidupan pacaran. Beban tanggung jawab, pekerjaan, dan urusan keluarga mulai menuntut perhatian Yono. Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya, sibuk dengan urusan kantor dan pertemuan bisnis. Emma, yang dulu selalu merasa diperhatikan, kini mulai merasakan sedikit kekosongan. Awalnya Emma mencoba memahami. Ia tahu Yono bekerja keras untuk masa depan mereka. Tapi lama-kelamaan, kekosongan itu berubah menjadi rasa penasaran yang aneh. Kenapa Yono sering pulang terlambat? Ponselnya selalu digenggam rapat, dan kadang-kadang tampak cemas saat Emma bertanya tentang kegiatannya. Emma mulai memperhatikan hal-hal kecil, seperti aroma parfum yang tidak dikenalnya di jaket Yono, pesan singkat yang tiba-tiba dihapus, dan seringnya Yono menelepon tapi meninggalkan panggilan saat Emma masuk ke ruangan. Awalnya, Emma menepis semua perasaan itu, berpikir mungkin ia terlalu sensitif. Namun suatu malam, saat Yono lupa mengunci mobilnya, Emma menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdetak kencang. Sebuah tas kecil berlogo yang asing, tersembunyi di kursi belakang. Dengan hati-hati, ia membuka tas itu dan menemukan tespek. Sebuah benda yang selama ini asing baginya, tapi cukup untuk membuat perasaan Emma hancur berkeping-keping. Emma menatap benda itu dalam diam, perasaan campur aduk antara marah, sedih, dan bingung. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ada penjelasan. Namun intuisi Emma mengatakan, ada sesuatu yang salah. Ada rahasia yang Yono sembunyikan darinya. Dan yang lebih menyakitkan, Emma mulai menyadari bahwa senyum hangat Yono selama ini mungkin hanyalah topeng. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Emma tetap menjalani rumah tangga seperti biasa, tapi hatinya selalu waspada. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Yono, siapa yang ditelepon, kemana Yono pergi, dan apa yang ia lakukan ketika Emma tidak ada di rumah. Emma tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Namun, Emma bukanlah perempuan yang mudah menyerah. Ia mulai merencanakan langkah-langkah untuk mengungkap kebenaran. Ia ingin memastikan dulu, sebelum mengambil keputusan. Hatinya dipenuhi kemarahan, tapi juga tekad. Jika benar Yono mempermainkannya, Emma bersumpah akan membalas 2 kali lebih kejam. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban pengkhianatan. Di sisi lain, Yono tetap bersikap manis di depan Emma. Tidak ada tanda-tanda penyesalan atau rasa bersalah. Hal itu justru membuat Emma semakin curiga. Ia mulai menyadari bahwa pernikahan yang selama ini ia anggap sempurna, ternyata menyimpan rahasia yang kelak akan mengguncang hidupnya. Bab ini menutup dengan Emma berdiri di depan cermin kamar, menatap wajahnya sendiri, dan berkata pelan, namun tegas, "Jangan kira aku akan diam begitu saja, Mas Yono. Kau pikir bisa mempermainkanku? Tunggu saja, aku akan balas lebih kejam dari ini." Setelah penemuan tespek di mobil Yono, hidup Emma berubah drastis. Rasa sakit dan pengkhianatan bergelayut di pikirannya setiap hari. Namun Emma bukan tipe perempuan yang menyerah pada rasa sakit. Ia tahu, jika ingin membalas dan menghadapi Yono, ia harus mengumpulkan bukti lebih dulu. Hari itu, Emma duduk di ruang tamu, menatap ponselnya dengan cermat. Ia mencoba mengingat setiap hal kecil yang terlihat aneh belakangan ini. Panggilan yang tiba-tiba hilang, pesan singkat yang dihapus, dan jam pulang Yono yang tak menentu. Semua itu kini membentuk pola yang jelas. Emma menarik napas panjang. Ia harus menemukan siapa perempuan yang selama ini dekat dengan Yono, Lia. Langkah pertama Emma adalah mencari informasi tentang Lia. Dengan kemampuan internet dan sedikit trik, Emma mulai menelusuri media sosial,
melihat foto, status, dan interaksi Lia. Nama Lia muncul berkali-kali di komentar Yono, meski terlihat biasa. Tapi bagi Emma, ini seperti membuka kotak Pandora. Semakin ia menggali, semakin banyak rahasia yang terbuka. Satu hal yang mengejutkan Emma adalah ketika ia mengetahui bahwa Lia adalah pemilik tespek yang ia temukan di mobil Yono. Seolah dunia berputar lebih cepat, Emma merasakan campuran kemarahan dan keterkejutan. "Jadi ini cara mainmu, Mas?" pikirnya. Darahnya mendidih. Hubungan suami dengan Lia ternyata lebih serius daripada yang ia bayangkan. Ini bukan sekadar kesalahan kecil, tapi pengkhianatan yang direncanakan. Emma memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia mulai memeriksa jadwal Yono, mencoba mengikuti gerak-geriknya tanpa ketahuan. Setiap pertemuan Yono, setiap telepon, dan setiap pesan singkat dicatat. Ia bahkan menyelidiki alamat-alamat yang sering disebut Yono, dan menemukan satu pola. Ada tempat tertentu yang sering dikunjunginya saat malam hari, tempat itu milik Lia. Semakin banyak bukti yang Emma temukan, semakin panas amarahnya. Namun, Emma tahu, ia harus bersikap cerdas. Tidak boleh terbawa emosi. Ia mulai merencanakan strategi, bukan untuk menimbulkan keributan sekarang, tapi untuk membalas dengan cara yang akan membuat Yono benar-benar menyesal. Suatu malam, Emma mengikuti Yono diam-diam. Jantungnya berdegup kencang, tangan gemetar, tapi matanya tetap fokus. Ia melihat Yono masuk ke mobilnya, dan ternyata Lia sudah menunggu di tempat parkir yang sepi. Mereka berbicara sebentar, tertawa, dan terlihat begitu nyaman satu sama lain. Emma menyaksikan semuanya dari jauh. Hatinya hancur, tapi tekadnya semakin kuat. Keesokan harinya, Emma duduk di depan cermin kamar, menatap dirinya sendiri. Air mata mulai menetes, namun matanya tetap bersinar. Ia berbicara pelan, tapi penuh tekad. "Kau pikir bisa mempermainkanku, Mas Yono? Kau salah besar. Aku akan balas, dan ini hanya permulaan." Di sisi lain, Yono tetap tidak menyadari bahwa Emma sudah mengetahui semuanya. Ia masih bersikap manis di depan Emma, seolah tidak ada yang terjadi. Hal ini justru membuat Emma semakin yakin bahwa waktunya untuk membalas akan tiba. Bab 4 ini menutup dengan Emma menyiapkan langkah berikutnya, menyusun rencana, mengumpulkan bukti, dan menyiapkan momen ketika ia akan menunjukkan pada Yono bahwa pengkhianatannya tidak akan luput dari balasan. Tekad Emma sudah bulat, balas dendam akan datang, dan 2 kali lebih kejam daripada pengkhianatan yang ia alami. Setelah mengetahui kebenaran tentang Lia dan pengkhianatan Yono, Emma menyadari satu hal, balas dendam harus cerdas, bukan sekadar emosi sesaat. Ia duduk di kamarnya, menatap tumpukan catatan tentang jadwal Yono, pesan singkat yang diam-diam ia simpan, dan bukti kecil yang ia kumpulkan dari media sosial Lia. Hatinya panas, tapi pikirannya dingin. Langkah pertama Emma adalah mengamankan posisi. Ia mulai memastikan tidak ada orang yang tahu bahwa ia mengetahui rahasia Yono. Setiap percakapan di rumah menjadi terlihat normal. Senyum manisnya tetap ada, sikapnya tetap tenang, seperti istri yang sempurna. Tapi di balik itu, Emma menyiapkan rencana yang akan menghancurkan Yono dan Lia secara perlahan. Emma memutuskan untuk mempelajari kebiasaan Lia. Ia mengikuti akun media sosial Lia secara anonim, mempelajari teman-temannya, kegiatan sehari-hari, dan pola interaksi dengan Yono. Semua ini akan menjadi senjata Emma untuk memanipulasi situasi di saat yang tepat. Ia juga mulai mengatur waktu untuk, tidak sengaja, mengetahui pertemuan rahasia Yono dan Lia, seolah ia tidak curiga, padahal setiap langkah mereka ia catat dengan detail. Sementara itu, Emma mulai memperkuat dirinya sendiri. Ia kembali fokus pada pekerjaan, mengikuti kursus singkat tentang keuangan dan komunikasi, serta menjaga penampilan. Ia ingin terlihat kuat, mandiri, dan percaya diri, bukan hanya untuk membalas dendam, tapi juga agar Yono menyesal karena telah meremehkannya. Hari demi hari, Emma mulai melakukan langkah kecil pertamanya, memancing Yono agar lengah. Ia mulai menanyakan hal-hal biasa, seperti, "Mas, ada janji dengan teman lama ya?" Atau,
Kamu sering pulang malam minggu ini, sibuk apa? Yono selalu menjawab dengan santai, tidak menyadari bahwa Emma sudah mengetahui jawabannya. Suatu malam, Emma sengaja meninggalkan sebuah catatan di mobil Yono, seolah tidak sengaja tertinggal. Catatan itu berisi pertanyaan polos tentang kegiatan malamnya, tapi Emma tahu Yono akan terkejut dan mulai gelisah. Efek pertama dari strateginya berhasil. Yono terlihat sedikit canggung saat masuk rumah malam itu. Tidak hanya itu, Emma mulai membangun hubungan diam-diam dengan orang-orang di sekitar Lia. Ia mencari tahu siapa teman dekat Lia, tempat Lia sering nongkrong, dan bahkan tempat favoritnya untuk makan atau bersantai. Semua ini akan menjadi alat Emma untuk mengatur situasi agar Lia akhirnya merasakan kekhawatiran dan rasa takut yang sama seperti yang Emma rasakan selama ini. Namun, di balik semua itu, Emma juga harus menjaga hati dan kewarasannya. Ia tahu balas dendam tidak bisa dilakukan sembarangan. Jika ia terlalu emosional, rencananya bisa gagal. Maka setiap malam, ia menulis jurnal, merinci langkah-langkah yang akan diambil, dan memikirkan kemungkinan reaksi Yono dan Lia. Strategi balas dendam ini bukan hanya tentang menghancurkan mereka, tapi tentang menunjukkan bahwa Emma tidak bisa diperdaya begitu saja. Bab 5 ini menutup dengan Emma menatap cermin di kamarnya. Wajahnya tenang tapi matanya menyala penuh tekad. Aku akan tunjukkan, Mas Yono dan Lia, tidak ada yang bisa bermain-main dengan Emma. Balasanku akan datang, 2 kali lebih kejam dari pengkhianatan ini. Emma sudah siap. Strategi balas dendamnya mulai bergerak, dan tak seorang pun akan menyadari langkah demi langkah yang ia persiapkan. Setidaknya, belum saat ini. Emma menutup jurnalnya lalu memejamkan mata sejenak. Malam itu rumah sunyi, hanya suara jam dinding yang mengisi ruang. Di pikirannya, semua rancangan yang ia buat selama berminggu-minggu kini harus diuji. Ia tahu, langkah pertama paling menentukan, tidak boleh gegabah. Tidak boleh salah. Kalau satu saja cacat, rencana yang ia rajut akan roboh seperti kartu domino. Pagi berikutnya, Emma bangun lebih awal dari biasanya. Ia sengaja menata rumah sedemikian rupa supaya ketika Yono keluar, rumah terlihat normal dan tidak menimbulkan kecurigaan. Di dapur, ia menyiapkan sarapan sederhana, telur dadar dan secangkir kopi pahit yang biasa Yono minum. Sambil memasak, ia mengulang pelan semua poin rencana, titik-titik lemah Lia, kebiasaan Yono, dan siapa saja yang bisa dimanfaatkan tanpa membuat tanda tanya. Langkah pertama Emma adalah membuat Yono lengah di lingkungan yang aman, kantor. Ia tahu Yono sering rapat di luar jam kantor dan kadang membawa pulang dokumen penting. Emma menyusun skenario kecil, sebuah email palsu dari klien yang mengharuskan Yono datang cepat hari itu ke alamat fiktif di pusat kota. Email itu dibuat rapi, bahasa profesional, menyertakan lampiran palsu yang tampak meyakinkan. Emma sendiri yang mengirimkannya, menggunakan akun anonim yang ia buat khusus. Siang itu Yono menerima emailnya. Ia marah sedikit karena terganggu, tetapi tidak bisa menolak tuntutan pekerjaan. Ia pamit ke Emma sejenak sambil mengambil berkas. Emma menatap punggung suaminya yang sedang bersiap. Suara langkahnya meninggalkan rumah seperti dentang palu kecil di hati Emma. Takut, lega, dan penuh harap. Di luar rencana, Emma menaruh satu kamera kecil tersembunyi di area parkir gedung kantor, bukan untuk mengintip adegan suami istri, melainkan untuk memastikan alibi Yono. Ia ingin menangkap bukti-bukti yang tak bisa disanggah. Waktu keberangkatan, siapa yang menjemput, kemana Yono pergi. Kalau Yono mencoba berbohong, rekaman itu akan mematahkan kebohongannya. Rencana berjalan mulus sampai level tertentu. Yono pergi ke lokasi yang dimaksud, bertemu dengan beberapa rekan kerja, menandatangani berkas, semua terekam. Namun Emma tahu ini belum cukup untuk menjatuhkan Yono. Ia butuh Lia lengah di wilayahnya sendiri, membiarkan Lia terlihat terlalu percaya diri, lalu menempatkannya pada posisi rentan. Langkah kedua Emma lebih berisiko. Ia harus menyusupkan dirinya dalam lingkaran sosial Lia tanpa terbaca. Dengan hati-hati, Emma mulai membuat akun media sosial baru, seolah-olah sebagai perempuan muda yang bekerja di bidang pemasaran, ramah, polos, dan sedikit tahu soal fashion.
Ia mengikuti beberapa akun tempat Lia biasa nongkrong, kafe kecil, toko bunga langganan Lia, dan komunitas yoga yang sering dibicarakan Lia di story-nya. Perlahan, Emma menjadi sosok yang tak mengancam dan kerap muncul di timeline Lia. Beberapa minggu berlalu, Emma memainkan perannya dengan telaten, komentar-komentar sopan, like pada foto-foto Lia, bahkan DM santai menanyakan rekomendasi kafe. Lia, yang memang ramah dan gemar bergaul, membalas. Dari interaksi ringan itu, Emma berhasil mengetahui jadwal Lia yang lebih rinci. Hari khusus ia datang ke kafe tertentu, teman dekat yang selalu menemaninya, dan rutinitas sore yang hampir tidak berubah. Di satu sore, saat Lia asyik menikmati jus mangga di kafe favoritnya, Emma duduk di meja dekat jendela, berjarak aman tapi cukup untuk mengamati. Ia tidak mendekat, ia hanya memperhatikan. Lia tampak santai, tertawa bersama dua temannya. Emma menelaah setiap gerak, setiap tawa yang lepas, mencari celah. Celah itu datang dalam bentuk obrolan ringan Lia tentang belanja terakhir, dan seorang pelanggan tetap bernama Mas Ye. Lia menyebut nama itu santai, seolah wajar. Emma menelan ludah. Nama kecil itu menguatkan dugaan Emma. Hubungan mereka lebih terbuka daripada yang Yono sangka. Sekalipun berada di luar perencanaan, ada momen ketika rencana Emma hampir runtuh. Suatu malam Yono pulang lebih awal dari yang dijadwalkan. Ia menemui Emma di ruang tamu, aroma parfum baru menyelimutinya. Emma pura-pura biasa, menyambut suaminya dengan senyum hambar. Di meja makan, Yono bertanya, "Kamu baik-baik saja, Em?" Kelihatannya capek. Emma menjawab tenang, bahkan memberi pijatan ringan di pundaknya. Hatinya berdebar, tapi ia tak boleh tunjukkan kegelisahan. Yono tak menanyakan soal kerjaan malam itu. Ia tampak lelah dan memilih tidur lebih awal. Emma memeriksa ponselnya diam-diam ketika Yono berdiri ke kamar mandi, bukan untuk mencari bukti, itu berisiko, melainkan untuk memastikan tidak ada pesan yang menandakan Lia baru saja menghubungi. Telepon Yono bergetar satu kali saja, sebuah panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal. Emma tahu itu bisa jadi jebakan. Jika ia terlihat mencurigai, Yono akan menutup lebih rapat. Jadi ia menenangkan diri, menutup ponsel, dan membiarkan malam berlalu. Titik balik besar pada bab ini terjadi ketika Emma berhasil memasang jebakan kecil untuk Lia. Bukan jebakan yang mengumbar aib, melainkan jebakan yang menjadikan Lia sendiri sebagai penyulut rasa bersalahnya. Emma merancang sebuah pesan anonim yang dikirim ke email Lia, sebuah foto tespek yang dikenalnya, dikirim dengan catatan, "Apakah ini milikmu? Atau kau hanya pemain bayangan?" Pesan itu dibuat untuk membuat Lia panik, karena Lia tahu benda itu mengikatnya dengan Yono. Reaksinya pun cepat, Lia mulai lebih vokal, menghapus beberapa foto, membatalkan pertemuan, dan terlihat gelisah di story-nya meski berusaha terlihat biasa. Perubahan kecil di kehidupan Lia memberi Emma kesempatan emas. Lia semakin sering terlihat menelepon seseorang dengan nada panik. Ia mulai tak lagi memposting foto kemewahan seperti biasa. Emma memantau semuanya dengan sabar. Ia tahu, ketika Lia mulai goyah, ada momen di mana Lia bisa melakukan kesalahan fatal, menghubungi Yono di tempat publik, lupa mengunci akun, atau bertemu di lokasi tak terduga. Kesalahan kecil inilah yang akan dimanfaatkan Emma. Namun rencana Emma bukan tanpa beban moral. Di malam-malam ketika ia menulis strategi, ada desah dalam dada yang kadang merobek nuraninya. Ia mengingat wajah ibunya yang sederhana, nasihat-nasihat tentang memaafkan dan melanjutkan hidup. Tetapi memaafkan bukan berarti ia harus diam ketika diinjak-injak. Emma menimbang, balas dendam ini bukan semata untuk menghancurkan, melainkan untuk menegakkan martabatnya, membuat Yono dan Lia tahu betapa mahalnya kepercayaan yang mereka rusak. Bab ini ditutup dengan momen yang menegangkan. Emma duduk di kamarnya, menatap layar laptop yang menampilkan thread chat palsu antara Lia dan seseorang. Ia mengatur adegan agar kelak, ketika wajah Lia terlihat panik di depan publik, Emma mempunyai bukti yang tak terbantahkan. Tapi di balik layar, suara kecil dalam dirinya bertanya, apakah ini sudah terlalu jauh, Emma? Ia menutup laptop, menarik napas panjang,
dan menjawab dengan tegas pada dirinya sendiri. Ini belum pembalasan terakhir. Ini hanya yang pertama. Kau harus kuat. Di luar, lampu kota berkelap-kelip, menandai berlanjutnya malam. Di rumah yang sama, dua orang tidur dengan rahasia masing-masing. Satu berbalut kepalsuan, satunya lagi berselimut tekad. Jerat Emma sudah terajut. Kini tinggal menunggu siapa yang pertama kali terkelupas. Beberapa minggu setelah pesan anonim pertama yang dikirim Emma ke Lia, suasana mulai berubah secara drastis. Lia yang biasanya percaya diri, kini terlihat gelisah. Ia mulai menunda pertemuan dengan Yono, menghapus beberapa unggahan di media sosial, dan terlihat lebih sering menelepon seseorang dengan nada cemas. Emma memperhatikan semuanya dari jauh. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Ini bukti bahwa strategi pertamanya berhasil. Namun, Emma tahu ini baru permulaan. Lia belum benar-benar lengah. Untuk itu, Emma merencanakan langkah berikutnya. Mempermainkan emosi Lia sedikit demi sedikit, sambil tetap terlihat normal di hadapan Yono. Ia tahu, semakin Lia panik, semakin mudah mereka membuat kesalahan sendiri. Sore itu, Emma sengaja mampir ke kafe yang sering dikunjungi Lia. Kali ini ia tidak duduk dekat jendela, tapi memilih posisi di sudut, seolah kebetulan berada di sana. Lia datang bersama seorang teman, tertawa kecil, tapi Emma segera melihat adanya tanda-tanda kegelisahan. Lia sering melirik ponselnya, seakan menunggu pesan penting, dan setiap kali ada notifikasi masuk, wajahnya berubah tegang. Emma menahan senyum, menyadari bahwa setiap gerakan kecil Lia adalah senjata untuk dirinya. Ia mulai menulis catatan, mendokumentasikan pola perilaku Lia, waktu kedatangan, durasi ngobrol, cara berinteraksi dengan teman. Semua itu akan sangat berguna saat Emma mengeksekusi langkah lebih besar berikutnya. Keesokan harinya, Emma menyusun strategi baru, memperlihatkan seolah ia menemukan bukti lebih besar lagi tentang hubungan Yono dan Lia. Ia membeli beberapa benda yang mirip dengan milik Lia, tas kecil, parfum, bahkan catatan kecil bertuliskan nama Yono. Semua itu disusun di meja ruang tamu, dengan cara yang seakan terlihat terlupakan oleh Emma. Yono pulang dari kantor seperti biasa. Saat melihat benda-benda itu, matanya melebar sejenak, tapi ia cepat menutupnya dengan senyum biasa. Emma pura-pura tidak melihat reaksi Yono, sambil menyiapkan kamera kecil yang dipasang secara diam-diam di ruangan tamu. Tujuannya bukan hanya untuk Yono, tapi untuk memastikan bahwa setiap langkah mereka terekam sebagai bukti jika nanti dibutuhkan. Di sisi lain, Lia mulai menunjukkan tanda-tanda stres yang semakin jelas. Emma sengaja mengirimkan satu pesan lagi, kali ini berupa email dengan gambar-gambar tespek dan catatan halus. Apakah kau yakin semua ini aman? Tidak ada yang melihatmu. Pesan itu dirancang agar Lia semakin gelisah dan membuatnya salah langkah. Benar saja, beberapa hari kemudian, Lia melakukan kesalahan pertama. Ia secara tidak sengaja meninggalkan ponselnya di sebuah kafe setelah rapat dengan Yono. Ponsel itu memuat pesan-pesan pribadi antara Lia dan Yono, yang jika jatuh ke tangan Emma, akan menjadi bukti kuat. Emma mendapat info ini dari teman yang kebetulan bekerja di kafe itu. Tanpa menunggu lama, Emma segera menjemput ponsel tersebut dengan alasan akan dikembalikan ke pemiliknya, sambil memastikan tidak ada yang curiga padanya. Di malam hari, Emma duduk di kamar dengan ponsel Lia di tangannya. Setiap pesan, setiap foto, setiap catatan dibaca dengan teliti. Hatinya campur aduk, marah, lega, dan penuh tekad. Ia tahu, Lia kini sudah mulai terbuka dengan kesalahan kecilnya, dan setiap langkah selanjutnya harus diperhitungkan dengan matang. Sementara itu, Yono mulai merasa ada yang aneh. Ia menyadari perubahan sikap Lia yang tiba-tiba lebih sering panik dan tidak nyaman.
Namun ia tidak tahu bahwa Emma ada di balik semua itu. Ia hanya merasakan ketegangan di udara rumah mereka. Tetapi setiap kali bertanya, Emma tetap tenang. Senyum manisnya tetap menghiasi wajah, seolah tidak terjadi apa-apa. Bab ini ditutup dengan momen dramatis. Emma berdiri di depan cermin kamar, menatap dirinya sendiri dengan mata bersinar penuh tekad. Ia menyadari satu hal penting. Balas dendam ini bukan hanya tentang menghukum Yono dan Lia, tapi juga tentang membuktikan bahwa ia bukan perempuan yang bisa dipermainkan begitu saja. Lia, kau akan belajar dengan cara yang paling menyakitkan. Yono, kau akan menyesal seumur hidup karena pernah mengkhianatiku. Dan aku akan keluar dari semua ini lebih kuat dari sebelumnya. Lampu kota berkelap-kelip di luar jendela, menandai malam yang panjang. Strategi Emma mulai bergerak ke tahap berikutnya, dan kini Yono serta Lia tanpa sadar sedang berada di tengah jerat yang perlahan menutup. Beberapa minggu berlalu sejak langkah-langkah awal Emma dalam balas dendam. Lia mulai terlihat goyah. Yono mulai merasa ada yang salah. Namun keduanya masih belum menyadari bahwa Emma adalah otak di balik semua perubahan ini. Emma menunggu waktu yang tepat untuk tahap selanjutnya. Konfrontasi pertama. Hari itu Emma merencanakan semuanya dengan teliti. Ia menyiapkan dokumen, pesan-pesan, dan foto-foto yang berhasil ia kumpulkan dari ponsel Lia dan catatan kecil di mobil Yono. Semua bukti ditempatkan dalam map tebal, terlihat seperti dokumen pekerjaan biasa. Ia tidak ingin menimbulkan kecurigaan sebelum waktunya. Pagi itu, Emma sengaja membuat Yono keluar rumah lebih awal, dengan alasan ada rapat mendadak. Ia kemudian menghubungi Lia, berpura-pura sebagai teman baru yang penasaran tentang perilaku Yono. Belakangan ini, mengundangnya ke kafe yang sering mereka gunakan. Lia, yang masih panik dan gelisah, setuju tanpa banyak berpikir. Begitu Lia tiba, Emma menyapa dengan senyum ramah, tapi di balik matanya tersimpan tekad dingin. Mereka duduk di sudut kafe yang sepi, jauh dari pengunjung lain. Percakapan ringan terjadi, seolah-olah Emma hanya ingin bertemu teman baru. Lia mulai santai, tertawa kecil, dan menceritakan sedikit tentang hubungannya dengan Yono, tanpa menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya dicatat oleh Emma. Ketika Lia mulai terlalu nyaman, Emma mulai memasuki fase kritis. Perlahan ia membuka map berisi bukti, foto-foto tespek, catatan, dan pesan-pesan pribadi Yono dan Lia ia letakkan di depan Lia. Wajah Lia berubah pucat seketika, tangan gemetar, dan napasnya mulai tersengal. Lia, kau pikir aku tidak tahu semuanya? Suara Emma dingin tapi tenang, menembus udara kafe yang hening. Lia menelan ludah, mencoba tersenyum, tapi tidak berhasil. Emma, aku bisa jelaskan. Lia tergagap, tapi Emma mengangkat tangan menahan. Jangan bicara dulu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tahu semua yang terjadi. Setiap pesan, setiap pertemuan, setiap rahasia yang kau dan Yono pikir tersembunyi, semuanya ada di sini. Emma mengetuk map di depannya. Lia mencoba membela diri, menjelaskan bahwa Yono yang memulai semuanya, bahwa ia tidak bermaksud mencampuri rumah tangga orang lain. Tapi Emma tetap tenang. Ia tahu, ini bukan soal siapa mulai duluan, tapi tentang konsekuensi yang harus mereka hadapi. Di saat itu, Emma merasakan adrenalin mengalir deras. Ia tahu langkah ini akan mengubah segalanya. Lia mulai panik, menatap Emma dengan ketakutan yang jelas. Ia tidak menyangka, seorang istri yang selama ini terlihat sabar dan lembut, bisa mengetahui rahasia mereka dan bahkan mengatur pertemuan ini. Tak lama kemudian, Yono tiba-tiba masuk ke kafe. Ia terkejut melihat Emma dan Lia duduk bersama. Wajah Lia pucat, dan map besar di depan mereka. Yono segera menyadari sesuatu. Ia mencoba tersenyum, berharap bisa menenangkan situasi. Emma, apa maksud semua ini?
Suara Yono terdengar panik tapi masih berusaha terdengar tenang. Emma menatap Yono, matanya tajam dan penuh kemarahan yang terkontrol. Kau pikir bisa mempermainkanku, Mas Yono? Semua yang kau dan Lia lakukan, aku tahu. Dan sekarang, kalian akan merasakan konsekuensinya. Ini baru permulaan. Yono terlihat kebingungan, tidak tahu harus menjawab apa. Lia mulai menangis, menyadari bahwa situasi sudah di luar kendalinya. Emma menyadari satu hal, untuk benar-benar membuat mereka menyesal, ia harus bertindak perlahan, memanfaatkan rasa takut dan rasa bersalah yang kini mulai menguasai mereka. Konfrontasi pertama ini hanya membuka pintu. Langkah-langkah berikutnya akan lebih rumit, lebih psikologis, dan lebih mematikan bagi ego Yono dan Lia. Bab 8 ditutup dengan Emma meninggalkan kafe dengan tenang, meninggalkan Lia yang menangis dan Yono yang terdiam. Di jalan pulang, ia tersenyum tipis. Di balik senyum itu, tersembunyi tekad satu hal, balas dendam belum selesai. Ini baru awal dari permainan 2 kali lebih kejam daripada pengkhianatan mereka. Lampu kota berkelap-kelip, menandai malam yang panjang. Di suatu titik, Lia dan Yono menyadari bahwa mereka kini berada di permainan yang dibuat oleh seorang wanita yang tidak lagi bisa mereka remehkan. Keesokan harinya, suasana rumah Yono dan Lia tidak seperti biasanya. Lia duduk di sofa dengan wajah pucat, telepon genggam di tangannya terus-menerus bergetar. Yono masuk dari kamar mandi, mengenakan setelan kerja, tapi langkahnya berat dan wajahnya tegang. Ia tahu, konfrontasi semalam telah mengubah segalanya. Di kantor, Yono tidak bisa fokus. Setiap kali ponselnya bergetar, ia otomatis menoleh, khawatir pesan itu dari Emma. Bahkan rekan kerja yang mengajaknya rapat merasakan aura gelisah yang tak biasa. Ia mulai menyadari bahwa Emma bukan lagi istri yang bisa ditipu begitu saja. Setiap gerak-geriknya kini diawasi. Lia, di sisi lain, mencoba menenangkan diri. Ia menelepon teman dekatnya, memohon saran, tapi kata-kata yang keluar penuh kepanikan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Emma tahu semuanya, dan dia menakutkan, gumam Lia sambil menutup mata sejenak. Ia mulai merasakan tekanan psikologis yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Sementara itu, Emma duduk di kamarnya, menatap layar laptop dengan tenang. Ia memeriksa setiap langkah yang dibuat Lia dan Yono sejak konfrontasi pertama. Setiap pesan, setiap unggahan media sosial, setiap pertemuan dicatat dengan rinci. Dari sini, Emma menyusun strategi tahap kedua, lebih halus, lebih cerdik, dan lebih mematikan secara psikologis. Langkah pertama Emma di tahap kedua adalah menanam rasa curiga di antara Yono dan Lia. Ia mengirimkan beberapa pesan anonim ke Yono, berisi petunjuk samar. Apakah kau yakin dia percaya padamu? Dan ke Lia, apakah ia benar-benar mengerti apa yang terjadi? Pesan-pesan itu sengaja dibuat ambigu, sehingga keduanya mulai mempertanyakan kepercayaan satu sama lain. Benar saja, efeknya langsung terlihat. Yono mulai gelisah saat bertemu Lia, menatapnya dengan ragu, sementara Lia merasa takut Yono akan marah jika ia melakukan kesalahan lagi. Ketegangan di antara mereka semakin terasa, dan Emma diam-diam menonton dari jauh. Senyumnya tipis tapi dingin, strateginya bekerja lebih baik dari yang ia harapkan. Tidak hanya itu, Emma juga mulai menyebarkan kebetulan di lingkungan sosial mereka. Teman-teman Lia secara tidak langsung menerima informasi yang membuat mereka lebih curiga terhadap hubungan Lia dan Yono. Sebuah komentar ringan di media sosial, sebuah foto yang tampak diunggah secara tidak sengaja, semua dirancang untuk membuat Lia dan Yono merasa mata dunia sedang mengawasi mereka. Di rumah, Yono mulai menanyakan hal-hal yang aneh pada Lia. Kenapa kemarin kau terlihat terburu-buru meninggalkan kafe? Tanya Yono, suaranya cemas. Lia, yang masih takut, hanya bisa tersenyum canggung, mencoba menjelaskan dengan nada yang terbata-bata. Percakapan itu dipenuhi ketegangan. Setiap kata menjadi pisau yang mengiris rasa aman mereka. Emma, dari jarak jauh, memantau semua ini dengan teliti. Ia tahu, ketika tekanan terus menumpuk, manusia akan membuat kesalahan.
Dan kesalahan itu yang akan menjadi bukti sempurna untuk membalas pengkhianatan mereka. Ia merasa puas, tapi tidak puas cukup hanya dengan melihat mereka panik. Ia ingin balas dendamnya terasa sampai ke inti, membuat Yono dan Lia sadar betapa hancurnya rasa sakit yang Emma rasakan. Di malam hari, Emma duduk di depan cermin, menata rambutnya dan melihat wajahnya sendiri. Matanya bersinar dingin, penuh tekad. Kau pikir hanya dengan mengkhianatiku, kau bisa bebas dari konsekuensi? Tunggu saja. Ini baru tahap kedua. Masih banyak yang harus kau rasakan, dan aku akan pastikan rasanya 2 kali lebih kejam. Di luar, lampu kota berkelap-kelip, menandai malam yang panjang. Lia dan Yono mungkin belum menyadari seberapa jauh permainan ini akan berjalan, tapi satu hal pasti, Emma tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar merasakan balasannya. Setiap langkah, setiap strategi, telah dihitung dengan presisi. Dan tahap kedua baru saja dimulai, lebih halus, lebih psikologis, dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Beberapa minggu setelah tahap kedua dari strategi Emma, Yono dan Lia mulai merasakan tekanan yang tidak bisa mereka abaikan. Hubungan mereka yang sebelumnya penuh rahasia kini dipenuhi rasa curiga, ketakutan, dan ketegangan yang menumpuk. Suatu sore, Yono datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Ia ingin memastikan bahwa Emma tidak mencurigai apapun, tapi instingnya mengatakan ada yang salah. Begitu masuk, ia melihat Emma duduk di ruang tamu, tersenyum ramah, seolah tidak terjadi apapun. Tapi matanya berbeda, tajam, dingin, dan penuh tekad. "Yono, kau pulang lebih awal hari ini." Emma memulai pembicaraan dengan tenang, tapi suaranya memiliki nada yang sulit ditafsirkan. Yono tersenyum canggung, mencoba terlihat santai. "Ya, ada rapat yang batal. Aku pikir bisa pulang lebih cepat," jawab Yono, tetapi ada nada gelisah yang terdengar meskipun ia berusaha menutupinya. Di saat yang sama, Emma telah menyiapkan kejutan kecil. Ia menaruh beberapa bukti digital yang ia ambil dari ponsel Lia di atas meja, foto tespek, chat mereka, dan beberapa bukti pertemuan rahasia. Yono melihatnya, dan detak jantungnya mulai tidak teratur. Ia sadar, Emma tidak hanya mengetahui semuanya, tapi juga telah menunggu momen yang tepat untuk menunjukkan bukti-bukti itu. "Kau pikir aku tidak tahu dengan siapa kau berkencan, Yono? Atau dengan siapa kau main di belakangku?" Suara Emma dingin, tapi tegas. Yono menelan ludah. Ia ingin berbicara, mencoba membela diri, tapi kata-kata terasa tercekat di tenggorokannya. Setiap bukti di depan matanya adalah kebenaran yang tak bisa dihapus atau disangkal. Di saat yang sama, Emma mengirim pesan melalui akun anonim yang ia buat, mengundang Lia ke sebuah kafe penting untuk membicarakan sesuatu yang mendesak. Lia, yang panik karena pesan itu mengandung ancaman samar, datang tanpa banyak berpikir. Begitu Lia masuk, Emma menatapnya dingin. Lia langsung pucat, menatap ke sekeliling, dan melihat bukti yang tersusun rapi di atas meja. Ia terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Ia mulai merasakan ketakutan yang selama ini Emma simpan dalam senyumnya. Ketakutan akan konsekuensi dari pengkhianatan mereka. "Lia, kau pikir aku tidak tahu semua rahasiamu dan Yono? Kau salah besar," kata Emma sambil menatap mata Lia. Lia tergagap, mencoba menjelaskan diri, tapi Emma tidak memberinya kesempatan. Ia mulai memutar satu persatu bukti digital yang diambilnya. Percakapan, foto, bahkan catatan kecil dari mobil Yono. Lia dan Yono tidak bisa lagi berbohong. Mereka terjebak, bukan hanya oleh bukti fisik, tapi juga oleh ketenangan Emma yang menakutkan. "Ini baru awal, Mas Yono." "Lia, kalian pikir ini cukup untuk menipu aku? Tunggu saja, balasanku akan lebih kejam. 2 kali lipat dari rasa sakit yang kalian berikan padaku." Suara Emma terdengar mantap, hampir seperti ancaman yang tidak bisa dibantah. Yono mulai panik. Ia mencoba memutar balik keadaan, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar lemah dan tidak meyakinkan. Lia menangis, menyadari bahwa semua kebohongan yang mereka bangun selama ini telah runtuh dalam satu malam. Emma diam sejenak,
menikmati momen itu. Tapi bukan berarti ia puas. Ia tahu, tahap pertama dari balas dendamnya sudah sukses. Mereka kini mulai merasakan ketakutan, rasa bersalah, dan ketegangan psikologis. Tahap berikutnya akan lebih halus tapi lebih mematikan. Memutar keadaan agar mereka saling curiga, menghancurkan rasa aman mereka, dan membuat mereka sadar bahwa pengkhianatan tidak pernah berakhir begitu saja. Bab ini ditutup dengan Emma menatap kedua musuhnya dari jarak dekat. Matanya bersinar dingin, senyum tipis masih menghiasi wajahnya, tapi dalamnya terkandung tekad satu hal, ini baru permulaan. Balas dendamnya akan terus berlanjut sampai Yono dan Lia benar-benar merasakan akibat dari setiap kesalahan mereka. Di luar jendela, lampu kota berkelap-kelip, menandai malam yang panjang dan perjalanan balas dendam yang baru saja memasuki tahap yang lebih berbahaya. Malam itu hujan turun pelan, seperti membasuh sisa-sisa ketenangan yang dulu ada di rumah kecil mereka. Emma duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang mulai dingin. Di luar, lampu jalan memantulkan wajahnya di kaca jendela, dua sosok, yang tenang di luar dan yang bergolak di dalam. Ia menutup jurnalnya, mengulang lagi rencana-rencana yang sudah berjalan selama berbulan-bulan. Kini waktunya memasuki babak puncak, bukan lagi sekadar bukti atau konfrontasi, melainkan menghancurkan rasa aman mereka dari dalam, sampai kedua orang itu benar-benar mengerti apa artinya dikhianati. Sejak konfrontasi pertama, kehidupan Lia dan Yono seperti berada di rumah kaca yang diguncang. Mereka saling melihat dengan kecurigaan, membuat keputusan kecil yang memicu konflik besar. Emma mengamati itu dengan ketenangan ahli taktik. Setiap keretakan ia beri tekanan, setiap keheningan ia sulut menjadi keraguan. Namun kali ini ia ingin lebih, menyingkap sisi-sisi rapuh yang tak pernah mereka sadari, memaksa mereka berhadapan dengan reputasi dan pilihan hidupnya sendiri. Langkah pertama di fase ini adalah memutuskan akses. Emma secara halus mulai mengambil kendali atas keuangan rumah tangga, bukan dengan kekerasan, tapi dengan argumentasi logis. Ia mengajukan pembicaraan soal anggaran, mengurus pengeluaran bulanan, menata investasi kecil yang pernah mereka rencanakan. Di hadapan Yono, ia tampil profesional. Ia tahu bagaimana membuat angka-angka berbicara. Yono, yang selama ini terbiasa mengatur semuanya, merasa tergeser. Rasa kehilangan kontrol ini menambah beban psikologisnya. Sementara itu, Emma juga mulai menyentuh reputasi Lia melalui jaringan sosial dan komunitas yang selama ini singgah pada kehidupan Lia. Bukan dengan fitnah terbuka, itu mudah dan final, melainkan dengan strategi halus, mengembalikan kebiasaan Lia yang dulu, namun memasukkan elemen keraguan. Emma menyusupkan kisah-kisah samar ke teman-teman Lia, tentang seorang perempuan yang tersakiti namun memilih bangkit, tentang konsekuensi moral yang tak terduga bila mencampuri rumah tangga orang lain. Pesan itu seperti virus kecil yang menyebar. Satu dua orang mulai bicara, lalu gosip itu membesar sendiri. Hari demi hari, Lia merasakan dunia sosialnya menyempit. Undangan hangout berkurang. Pesan yang biasanya masuk ramai kini berbalik menjadi pertanyaan-pertanyaan dingin. Lia merasa sendirian, dan sendirian itu lebih menghancurkan daripada amarah. Emma mengamati hasilnya, bukan sekadar membuat Lia malu, tapi menempatkannya dalam posisi introspeksi yang menyakitkan, di mana ia harus memilih antara mempertahankan hubungan haramnya atau menghadapi kehancuran reputasi yang tak bisa ia kendalikan. Di kantor, Yono mulai kehilangan pijakan. Rekan-rekan yang dulu memuja ketegasan dan senyumannya kini melihatnya berbeda. Suatu hari, dalam rapat besar, salah satu rekan menyinggung ketidakhadiran Yono di beberapa proyek penting. Keraguan itu berkembang menjadi pertanyaan pada kapasitas profesional Yono. Apakah seorang pria yang kehidupannya kacau bisa tetap andal memimpin pekerjaan? Emma tak perlu campur tangan langsung. Hanya tinggal menunggu gelombang kecil itu jadi badai. Lebih dari segalanya, Emma ingin menyentuh inti kemanusiaan mereka. Membuat mereka merasa malu bukan hanya karena ketahuan, tapi karena kehilangan identitas mereka sendiri. Untuk itu, ia menyusun sebuah adegan yang akan mengguncang hidup mereka. Sebuah pertemuan keluarga yang tampak biasa, namun dipenuhi bukti-bukti kecil yang mengungkap kebohongan mereka. Dengan penuh ketelitian, Emma mengatur reuni kecil di rumah.
mengundang Ibu Yono, beberapa keluarga dekat, dan 2-3 teman lama yang dihormati. Ia menyiapkan makanan sederhana, suasana hangat, lalu meletakkan beberapa kebetulan yang sudah dirancang. Foto lama Yono bersama Emma yang menunjukkan kedekatan mereka, pesan singkat yang diprint secara selektif dan ditempatkan tak sengaja. Semua itu cukup untuk membuat suasana menegang. Ketika reuni dimulai, suasana awal begitu hangat. Tawa, canda, dan obrolan ringan. Tapi lama-kelamaan, pertanyaan-pertanyaan kecil mulai bermunculan. Seorang sepupu, tanpa diminta, menyinggung perubahan sikap Yono belakangan ini. Ibu Yono menatap anaknya dengan mata yang tak lagi sama. Lia, yang diundang sebagai tamu, teman, merasakan setiap tatapan seperti jarum yang menancap. Ia mulai gelisah. Wajahnya memucat. Momen puncak datang saat Emma sengaja membiarkan sebuah pesan yang telah ia susun sedemikian rupa, dilihat oleh Ibu Yono. Pesan itu berisi bukti-bukti singkat yang tidak lagi bisa diinterpretasikan lain. Tanggal pertemuan, beberapa potongan chat, dan foto tespek. Ibu Yono menatap anaknya, lalu menatap Emma. Hening menghuni ruangan selama beberapa detik yang terasa seperti jam. Tangisan kecil Ibu Yono memecah keheningan. Bukan tangisan amarah langsung, melainkan tangisan kecewa, rasa malu, patah hati, dan kekecewaan pada anak yang ia percaya. Lia menutup wajahnya, sedangkan Yono mencoba menjelaskan dengan kata-kata yang terdengar luntur. Reputasi, martabat, dan kebanggaan keluarga, semua itu runtuh seketika. Emma menyaksikan kehancuran itu dari dekat. Ia tidak terhibur oleh air mata itu. Ia merasakan pahit yang dalam, bukan kebencian semata, melainkan pembenaran. Ia ingin mereka merasakan apa yang dirasakan ibunya saat ditinggalkan. Ia ingin efek jangka panjang, bukan sekadar momen panas lalu reda. Setelah reuni, konsekuensi mulai mengalir. Ibu Yono menarik sedikit dukungan publik untuk putranya. Teman-teman kerja mulai menjaga jarak, dan Lia benar-benar menjadi pusat pembicaraan yang tidak diinginkan. Yono, yang dulu leluasa memanipulasi citra, kini harus menghadapi realitas pahit, kehilangan kepercayaan keluarga dan profesional. Namun Emma juga merasakan efek samping dari balas dendamnya sendiri. Di malam-malam sunyi, ada saat-saat ketika ia terbangun oleh gema kata-kata ibunya, nasihat tentang memaafkan dan kebaikan hati. Ada rasa kosong yang tidak mudah dijelaskan. Apakah harga dari kehancuran mereka setimpal dengan kedamaian yang ia cari? Perasaan itu tidak menghentikannya, tapi ia menyadari bahwa balas dendam mengubahnya juga, membentuk sisi yang lebih tegas, lebih berhitung, dan lebih dingin. Bab ini ditutup dengan satu adegan yang membekas. Emma menatap Yono dari ambang pintu kamar tidurnya setelah reuni. Yono duduk, kepala menunduk, mata memerah. Bukan hanya karena ketahuan, tapi karena ia kini paham bahwa apa yang ia lakukan telah menghancurkan lebih dari sekadar pernikahannya. Emma menarik napas panjang. Di dalam, sebuah keputusan terbentuk. Balas dendam ini belum berakhir. Ia akan memastikan efeknya meresap ke akar, bukan untuk menikmati derita orang lain, tetapi untuk menutup babak lama dengan penegasan bahwa Emma tidak akan pernah kembali pada kehidupan yang rusak itu. Di luar, hujan mereda. Di dalam, retakan-retakan mulai terlihat jelas. Yang tersisa hanyalah memilih bagaimana menutup luka, dengan pengampunan yang menyembuhkan, atau dengan akhir yang menegaskan harga dari pengkhianatan. Emma menatap cermin, melihat wajahnya yang kini berbeda, lebih tegas, lebih berhati-hati, dan berbisik pada dirinya sendiri. Ini belum akhir. Namun kau sudah jauh dari perempuan yang dulu. Hari-hari berikutnya, Yono dan Lia hidup dalam tekanan yang hampir konstan. Setiap langkah, setiap pesan, bahkan setiap tatapan satu sama lain menjadi medan pertarungan psikologis. Mereka sadar bahwa Emma bukan lagi istri yang bisa diperlakukan seperti dulu. Ia telah berubah menjadi kekuatan yang tak bisa diremehkan. Emma sendiri tetap tenang. Ia mengatur ritme balas dendamnya seperti seorang maestro, memastikan bahwa setiap langkah membawa hasil maksimal tanpa meninggalkan celah. Ia mulai merancang pertarungan terakhir,
Momen ketika semua rahasia yang tersimpan selama ini akan terbongkar di hadapan orang-orang yang selama ini mereka percaya, sekaligus memunculkan kesadaran yang mendalam tentang kesalahan mereka sendiri. Langkah pertama adalah memastikan posisi Yono dan Lia melemah secara emosional. Emma sengaja menyebarkan rumor samar di lingkungan sosial mereka. Cukup jelas untuk membuat mereka gelisah, tapi cukup samar agar orang lain tidak menuduhnya. Teman-teman Yono mulai mengamati perilaku anehnya, sementara teman-teman Lia mulai mempertanyakan integritasnya. Rasa panik mulai merayap masuk ke pikiran mereka. Suatu malam, Emma mengundang Lia ke rumah dengan alasan pembicaraan penting. Lia datang, wajahnya pucat, mata cemas. Yono juga dipanggil, tapi Emma sengaja menunggu sampai mereka berdua berada di ruang tamu. Map berisi bukti-bukti digital, pesan, dan foto-foto sudah disiapkan di atas meja, tersusun rapi. "Kau pikir ini hanya tentang pesan atau foto, Lia?" kata Emma sambil menatap tajam. "Ini tentang semua kebohongan, semua rahasia, semua pengkhianatan. Dan sekarang, waktunya untuk jujur." Lia tergagap, mencoba membela diri, tapi Emma melanjutkan, "Jangan bicara dulu. Aku ingin kalian melihat ini sendiri." Emma menyalakan laptopnya, menampilkan pesan-pesan rahasia, foto-foto, dan catatan yang selama ini tersembunyi. Lia dan Yono menatap, terdiam. Semuanya terbuka. Setiap pertemuan rahasia, setiap janji palsu, bahkan percakapan kecil yang mereka kira aman kini terlihat jelas. Di momen itu, Lia menangis, Yono menunduk. Mereka merasa terpojok. Tidak ada celah untuk berbohong. Tidak ada cara untuk membenarkan diri. Emma menatap mereka dingin, tapi tidak tersenyum. Ia ingin mereka merasakan beratnya konsekuensi, bukan sekadar rasa takut sementara. Langkah kedua Emma adalah melibatkan keluarga. Ia menghubungi Ibu Yono, mengundangnya dengan alasan, ada hal penting untuk dibicarakan. Tanpa mereka sadari, Ibu Yono datang dan menyaksikan sebagian bukti. Tatapan kecewa dan sedih Ibu Yono membuat Yono terguncang lebih dalam daripada sebelumnya. Lia yang melihat itu merasa bersalah, karena kini bukan hanya suami yang ia hancurkan, tapi juga kehormatan keluarga. Ketegangan meningkat saat Emma mulai memutar psikologi mereka. Ia sengaja memberikan informasi yang ambigu kepada Yono dan Lia, memunculkan keraguan dan ketegangan di antara keduanya. Lia mulai mencurigai Yono, Yono mulai curiga pada Lia. Setiap kata yang mereka ucapkan satu sama lain kini dipenuhi pertanyaan dan ketakutan. "Emma, apa yang kau inginkan dari kami?" tanya Yono, suaranya bergetar. "Aku ingin kalian mengerti," jawab Emma tenang. "Aku ingin kalian merasakan sedikit dari apa yang aku rasakan. Dan aku ingin kalian tahu satu hal, aku tidak akan kembali pada kehidupan yang hancur itu. Aku akan keluar lebih kuat, dan kalian akan hidup dengan kesadaran bahwa pengkhianatan tidak pernah berakhir begitu saja." Di malam itu, Emma menutup pertemuan dengan satu pesan terakhir. Kalian punya pilihan. Mengakui, menyesal, atau terus tenggelam dalam kebohongan sendiri. Tapi aku sudah tidak peduli lagi dengan amarah kalian. Ini tentang keadilan. Untuk diriku sendiri. Setelah Yono dan Lia pergi, Emma duduk sendiri di ruang tamu. Hujan turun di luar, menetes di jendela seperti membasuh sisa ketegangan. Ia menarik napas panjang, menyadari bahwa balas dendam ini bukan hanya tentang menghukum mereka, tapi juga tentang membebaskan dirinya dari masa lalu yang penuh pengkhianatan. Bab ini ditutup dengan Emma menatap cermin. Wajahnya tenang, mata bersinar penuh tekad. Ia tahu, babak terakhir dari permainan ini akan datang, tapi kini ia sudah lebih kuat, lebih berhati-hati, dan lebih siap menghadapi segala konsekuensi. Ia bukan lagi perempuan yang bisa dipermainkan, melainkan perempuan yang bisa menentukan akhir cerita, dengan cara yang paling adil untuk dirinya sendiri. Beberapa minggu setelah pertemuan terakhir yang penuh ketegangan, kehidupan Yono dan Lia berubah drastis. Kehidupan rumah tangga yang semula tampak aman kini hancur berantakan, penuh rasa bersalah, rasa malu, dan kebingungan. Mereka mulai menyadari bahwa setiap langkah yang mereka ambil untuk menutupi pengkhianatan telah berbalik menghancurkan diri sendiri. Emma,
Di sisi lain, menjalani hari-harinya dengan tenang. Tidak ada rasa puas berlebihan, hanya ketenangan yang lahir dari penegasan dirinya. Ia sudah melewati fase amarah, pengumpulan bukti, dan konfrontasi psikologis. Sekarang ia fokus pada hidupnya sendiri. Kebebasan yang ia rasakan adalah kemenangan sejati, bukan membalas dendam demi kesenangan, tapi demi menutup babak lama dan membuka lembar baru. Yono, yang kini terpuruk, menghadapi kenyataan pahit. Reputasinya di lingkungan sosial dan profesional terguncang. Ia mulai menerima pertanyaan-pertanyaan kritis dari rekan kerja, keluarga, bahkan teman-teman lama yang dulu memujanya. Lia, yang selama ini bergantung padanya, kini kehilangan kepercayaan diri dan perlindungan. Mereka mulai menyadari bahwa pengkhianatan bukan hanya soal rahasia yang terbongkar, tapi juga tentang dampak jangka panjang pada diri mereka sendiri dan orang-orang sekitar. Emma memutuskan untuk menjaga jarak, tapi tetap waspada. Ia tahu, permainan yang telah ia mainkan tidak hanya menghancurkan Yono dan Lia, tetapi juga membentuk dirinya menjadi versi yang lebih kuat. Ia mulai mengejar mimpi-mimpinya sendiri, karir yang sempat tertunda, hubungan sosial yang sehat, dan kehidupan yang bebas dari kebohongan. Salah satu langkah penting Emma adalah membangun kembali dirinya secara profesional. Ia mengambil pekerjaan baru, memperluas jaringan pertemanan, dan mengasah kemampuan yang selama ini tertunda karena fokus pada rumah tangga dan pengkhianatan. Setiap langkahnya kini dipenuhi rasa percaya diri, yang berbeda jauh dari wanita yang dulu rapuh dan mudah dipermainkan. Di sisi emosional, Emma mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Ia menulis jurnal, merenungkan pengalaman pahitnya, dan memahami bahwa kemarahan dan rasa sakitnya adalah bahan bakar untuk pertumbuhan, bukan beban yang harus terus ia pikul. Ia belajar memaafkan dirinya sendiri, bukan Yono atau Lia, karena pengkhianatan mereka bukan tanggung jawabnya lagi. Suatu sore, Emma duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang cerah. Angin sepau-sepau menyentuh wajahnya, dan ia tersenyum tipis. Ia merasa bebas, kuat, dan siap menghadapi masa depan tanpa bayang-bayang masa lalu. Tidak ada dendam yang tersisa, hanya pelajaran berharga dan rasa bangga karena ia berhasil menegakkan harga dirinya. Di sisi lain, Yono dan Lia menghadapi kenyataan pahit. Mereka harus memperbaiki diri, menghadapi rasa malu, dan menanggung konsekuensi dari keputusan mereka sendiri. Mereka belajar bahwa pengkhianatan selalu membawa efek domino, tidak hanya pada yang dikhianati, tapi juga pada diri sendiri. Bab ini ditutup dengan satu momen simbolis. Emma menatap cermin di kamarnya. Wajahnya memantulkan wanita yang tegar, cerdas, dan bebas. Ia menatap jauh ke dalam matanya sendiri dan berbisik, penuh keyakinan. Ini bukan tentang balas dendam semata. Ini tentang aku. Aku keluar dari semua ini lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih hidup dari sebelumnya. Lampu kota berkelap-kelip di luar jendela, menandai malam yang panjang. Namun bagi Emma, malam itu bukan lagi simbol kesedihan atau dendam. Malam itu adalah lambang kebebasan, kebangkitan, dan awal dari kehidupan baru yang penuh harapan. Dengan itu, cerita berakhir. Yono dan Lia menghadapi akibat dari kesalahan mereka, sementara Emma berdiri tegak, siap menulis babak baru kehidupannya, tanpa rasa takut, tanpa rasa sakit yang menahan, dan tanpa bayang-bayang pengkhianatan yang dulu pernah membelenggunya. Beberapa bulan setelah semua konflik dengan Yono dan Lia mereda, kehidupan Emma mulai menunjukkan warna baru. Tidak ada lagi ketegangan, rasa sakit yang menusuk, atau rasa curiga yang menghantui. Yang tersisa hanyalah ketenangan dan kebebasan yang selama ini ia impikan. Namun, Emma sadar bahwa kebebasan ini bukan hadiah instan. Ia harus membangun kembali hidupnya dari nol, dengan keteguhan hati dan kecerdikan yang ia pelajari dari pengalaman pahit sebelumnya. Hari itu, Emma bangun pagi-pagi sekali.
Sinar matahari menembus jendela kamar, menyinari wajahnya yang kini tegas namun lembut. Ia menyiapkan sarapan sendiri, menikmati ketenangan rumahnya yang kini menjadi tempat perlindungan sekaligus laboratorium hidup baru. Tiap langkah yang ia ambil terasa lebih mantap, lebih yakin, seolah setiap kerikil dari masa lalu telah membentuk pondasi untuk hari-hari ke depan. Emma mulai mengejar karir yang selama ini tertunda. Ia mendaftar untuk posisi manajerial di perusahaan baru, menunjukkan kemampuan profesional yang dulu tidak sempat ia tunjukkan. Dalam wawancara, Emma tampil percaya diri, tegas, dan cerdas. Tidak ada kesan wanita yang pernah dipermainkan atau rapuh. Ia tahu, kesuksesan profesional adalah salah satu cara terbaik untuk membuktikan bahwa hidupnya tidak lagi dikendalikan oleh orang lain, termasuk Yono dan Lia. Di sisi sosial, Emma juga mulai membangun hubungan baru. Ia kembali berinteraksi dengan teman-teman lama, menjalin persahabatan yang sehat dan saling menghargai. Ia tidak lagi menempatkan diri dalam posisi bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan. Semua hubungan baru ia jalani dengan prinsip, kejujuran, rasa hormat, dan saling mendukung. Namun, hidup baru Emma tidak hanya soal pekerjaan dan teman. Ia juga memulai proses penyembuhan emosional. Setiap malam, ia menulis di jurnalnya, merenungkan pengalaman pahit dan pelajaran yang ia dapat. Ia belajar memaafkan dirinya sendiri, melepaskan amarah yang pernah membelenggunya, dan menerima bahwa masa lalu adalah guru yang paling kejam namun paling jujur. Suatu hari, Emma menerima undangan reuni teman lama. Awalnya ia ragu, tetapi kemudian menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan versi dirinya yang baru. Di reuni itu, Emma hadir dengan penuh percaya diri, penampilan rapi, senyum hangat, dan aura tenang yang memikat. Teman-temannya terkejut melihat perubahan itu. Mereka kagum pada keteguhan dan ketenangan Emma, sekaligus bangga melihat sahabat lama yang dulu rapuh kini berdiri tegak dan kuat. Di sisi lain, Yono dan Lia mulai terlihat dalam kehidupan Emma, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bayangan masa lalu yang sudah ia tinggalkan. Lia terlihat menghadapi konsekuensi sosial dari pengkhianatannya, sedangkan Yono berjuang memperbaiki reputasi dan hubungan profesionalnya yang sempat hancur. Emma tidak merasa puas dengan penderitaan mereka. Yang ia rasakan hanyalah ketenangan karena tidak lagi terikat pada drama mereka. Ia membiarkan karma bekerja tanpa ikut campur. Emma juga mulai mengejar hobi dan kegiatan pribadi yang sempat terabaikan. Yoga, membaca, dan traveling singkat. Aktivitas ini bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk membangun mental dan fisik yang lebih kuat. Setiap perjalanan kecil membuatnya semakin yakin bahwa hidupnya adalah miliknya sendiri, bukan milik siapapun yang pernah mengkhianatinya. Di bab ini, pembaca melihat transformasi Emma dari wanita yang terluka dan diperdaya menjadi sosok yang mandiri, percaya diri, dan penuh kendali atas hidupnya. Ia bukan hanya berhasil membalas dendam dengan cara yang cerdas, tapi juga berhasil mengubah pengalaman pahit menjadi batu loncatan untuk kehidupan yang lebih baik. Emma duduk di balkon rumahnya pada senja hari. Angin sore menyapu wajahnya, membawa aroma hujan yang baru reda. Ia menatap langit jingga, tersenyum tipis, dan berbisik pada dirinya sendiri. Ini adalah awal dari kehidupan yang baru. Tanpa takut, tanpa dendam, tanpa bayangan masa lalu. Aku sudah bangkit. Dan kali ini, aku sepenuhnya bebas. Lampu kota mulai menyala, mengiringi malam yang tenang. Di dalam hati Emma, ada kedamaian yang tulus. Kedamaian yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berhasil melewati gelapnya pengkhianatan dan keluar sebagai versi diri yang lebih kuat dan lebih bijak. Pagi itu, sinar matahari menyelinap hangat melalui jendela rumah Emma. Ia membuka mata dengan perasaan ringan, tanpa rasa cemas atau bayangan masa lalu. Udara pagi terasa segar,
membawa aroma kopi yang baru diseduh dan suara kicauan burung dari taman kecil di depan rumah. Emma tersenyum, menyadari bahwa kebebasan sejati adalah ketika ia bisa menikmati hidup tanpa takut atau dibebani oleh pengkhianatan yang dulu menghancurkannya. Hari-hari Emma kini diisi dengan kegiatan yang membangkitkan semangat dan rasa bahagia. Bekerja di kantor baru, berinteraksi dengan teman-teman yang menghargainya, dan mengejar hobi yang dulu selalu tertunda. Ia tidak lagi mengutamakan orang lain di atas dirinya sendiri. Segala keputusan, dari yang kecil hingga yang besar, sepenuhnya milik Emma. Suatu sore, Emma menghadiri sebuah seminar pengembangan diri. Ia berdiri di depan kelompok kecil, berbagi kisahnya tentang perjuangan menghadapi pengkhianatan, menghadapi suami yang selingkuh, dan menemukan kekuatan untuk bangkit kembali. Matanya bersinar penuh keyakinan saat ia berbicara. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih bagaimana bangkit dari kesalahan orang lain dan membentuk kehidupan yang kita impikan. Jangan biarkan pengkhianatan menghancurkanmu. Gunakan pengalaman itu sebagai kekuatan. Kata-katanya mendapat tepuk tangan hangat. Beberapa peserta bahkan mendekat untuk memberi pelukan, mengaku terinspirasi oleh keberanian Emma. Saat itu, Emma merasakan kepuasan yang berbeda dari balas dendam. Ini adalah kepuasan yang lahir dari transformasi dirinya sendiri, dari rasa sakit menjadi kekuatan. Di sisi kehidupan sosial, Emma mulai membangun hubungan yang sehat dan tulus. Ia bertemu seorang pria bernama Ardi, seorang CEO muda yang menghargai integritas dan kejujuran. Mereka tidak terburu-buru, tidak ada drama atau rahasia. Hanya saling menghormati, saling mendukung, dan perlahan-lahan menumbuhkan rasa percaya. Ardi bukan pengganti masa lalu, tapi teman baru yang menghargai Emma apa adanya. Sementara itu, Yono dan Lia masih menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Mereka menyadari bahwa kehilangan kepercayaan, reputasi, dan martabat bukanlah hal yang bisa dipulihkan dengan mudah. Tapi Emma tidak peduli lagi. Ia membiarkan mereka belajar dari kesalahan sendiri. Ia tidak memerlukan balas dendam lebih, karena yang ia butuhkan sudah tercapai. Kebebasan, harga diri, dan kehidupan yang utuh. Suatu malam, Emma duduk di balkon rumahnya, menatap lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Ardi berdiri di sampingnya, menatap langit, dan mereka berbagi senyum hangat. Tidak ada kata-kata yang berlebihan, cukup kehadiran satu sama lain yang membuat malam itu sempurna. Aku tidak pernah menyangka bisa merasa sebebas ini, ucap Emma pelan, menatap wajahnya sendiri di kaca jendela yang memantulkan bayangan lampu kota. Kau pantas mendapatkan ini, jawab Ardi, memegang tangan Emma dengan lembut. Emma tersenyum. Kali ini bukan karena kemenangan atas orang lain, tapi karena kemenangan atas dirinya sendiri. Semua luka, semua pengkhianatan, semua air mata yang dulu menjeratnya, sekarang menjadi fondasi yang membentuk Emma versi baru. Kuat, cerdas, dan bahagia. Bab ini ditutup dengan Emma menatap langit malam yang luas, dengan perasaan penuh damai dan lega. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tapi kini ia siap menghadapi semuanya dengan hati yang ringan, kepala yang tegak, dan jiwa yang bebas. Ia telah membuktikan pada dunia, dan pada dirinya sendiri, bahwa seorang perempuan yang pernah dikhianati bisa bangkit lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Dan di momen itu, Emma berbisik dalam hati, "Ini adalah hidupku. Aku yang menentukannya." Tanpa rasa sakit yang menahan, tanpa bayangan pengkhianatan, aku benar-benar bebas, dan aku bahagia. Lampu kota berkelap-kelip, burung malam mulai berkicau, dan kehidupan baru Emma pun dimulai. Sebuah akhir yang bukan sekadar penutup, tapi juga awal dari babak baru yang lebih indah, penuh harapan, dan damai. Beberapa bulan setelah kejadian-kejadian pahit itu,
Emma mulai benar-benar merasakan kehidupan barunya. Ia tidak lagi dibayangi masa lalu, tidak lagi dihantui oleh Yono atau Lia. Semua kenangan buruk kini tersimpan rapih sebagai pelajaran, bukan luka yang mengekang. Rumahnya yang dulu hanya sekadar tempat tinggal kini menjadi tempat perlindungan dan laboratorium kecil bagi kehidupannya yang baru, di mana ia membangun karir, mengejar hobi, dan menata hati dengan bijaksana. Pagi itu, Emma duduk di teras rumah dengan secangkir teh hangat, menatap halaman yang mulai ia tata dengan bunga dan tanaman hias. Ia tersenyum sendiri, menyadari bahwa ketenangan ini adalah hasil dari perjuangan panjangnya, dari seorang istri yang terluka menjadi perempuan mandiri yang mengendalikan hidupnya sepenuhnya. Di kantor baru, Emma terus menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Ia dipercaya menangani proyek-proyek besar, menunjukkan strategi cerdas, ketegasan, dan ketelitian yang membuat semua orang terkagum. Rekan-rekan kerjanya menghormatinya, bukan hanya karena kemampuan profesionalnya, tapi juga karena aura ketenangan dan keyakinannya, sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Selain itu, Emma mulai membuka diri untuk kehidupan sosial dan percintaan yang sehat. Ia bertemu Ardi secara lebih rutin, seorang pria yang menghargai integritas dan kejujuran. Tidak ada rahasia, tidak ada permainan. Hubungan mereka berkembang secara alami, dengan saling dukung, saling menghargai, dan saling memahami. Ardi bukan hanya teman, tetapi juga sosok yang mengajarkan Emma bahwa cinta bisa indah tanpa drama dan pengkhianatan. Suatu sore, Emma mengikuti workshop pengembangan diri, kali ini sebagai pembicara tamu. Ia berbagi kisah hidupnya, tentang pengkhianatan, balas dendam, dan bagaimana ia berhasil bangkit menjadi lebih kuat. Matanya bersinar, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya mengandung energi dan inspirasi yang nyata. Peserta mendengarkan dengan seksama, beberapa bahkan menitikkan air mata, terinspirasi oleh keberanian dan keteguhan Emma. Di sisi lain, Yono dan Lia kini benar-benar berada di titik nadir mereka. Lia berusaha memperbaiki hubungan sosialnya yang hancur, sedangkan Yono menghadapi tantangan profesional dan kehancuran reputasinya. Mereka belajar dengan pahit bahwa pengkhianatan selalu membawa efek yang tak terelakkan. Emma menyaksikan semuanya dari jauh, tanpa kebencian, hanya ketenangan dan kepuasan karena kini ia tidak lagi menjadi korban. Bab ini juga menyoroti sisi Emma yang humanis. Ia mulai menulis blog pribadi tentang pengalaman hidupnya, tentang bagaimana seorang perempuan bisa bangkit dari pengkhianatan, menghadapi dunia dengan tegar, dan membangun kehidupan yang bahagia. Blog ini menarik banyak pembaca, memberikan inspirasi bagi perempuan lain yang pernah dikhianati atau tersakiti. Emma menyadari bahwa kekuatan sejatinya bukan hanya dalam balas dendam, tetapi dalam kemampuan untuk membantu dan menginspirasi orang lain melalui pengalaman pribadinya. Malam harinya, Emma duduk di balkon rumahnya, ditemani Ardi. Lampu kota berkelap-kelip, udara malam sejuk, dan suara burung malam terdengar lembut. Mereka berbagi senyum hangat, saling memandang tanpa kata-kata panjang. Cukup kehadiran satu sama lain untuk menghadirkan kedamaian. Aku tidak pernah membayangkan hidup bisa sebebas ini, ucap Emma pelan, menatap langit malam. Kau pantas mendapatkannya, jawab Ardi, menggenggam tangannya dengan lembut. Emma tersenyum. Kali ini bukan karena kemenangan atas orang lain, tetapi karena kemenangan atas dirinya sendiri. Semua luka, pengkhianatan, dan air mata yang dulu menjeratnya kini telah menjadi fondasi untuk kehidupan baru, kuat, bahagia, dan penuh harapan. Bab 16 ditutup dengan Emma menatap masa depan. Ia tahu perjalanan hidup masih panjang, namun kini ia memiliki kekuatan, kebijaksanaan, dan ketenangan untuk menghadapi segala kemungkinan. Ia bukan lagi wanita yang rapuh atau mudah dipermainkan. Ia adalah Emma versi baru, mandiri, tegas,
dan bahagia, siap menulis bab-bab kehidupan selanjutnya tanpa bayang-bayang masa lalu. Beberapa bulan setelah Emma menata kehidupannya kembali, semua aspek hidupnya mulai menemukan keseimbangan sempurna. Ia bukan lagi hanya seorang perempuan yang bangkit dari pengkhianatan, tapi sosok yang kini menjalani kehidupan penuh kendali, kesuksesan, dan kebahagiaan sejati. Pagi itu, Emma bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari menembus jendela kamar, menyorot wajahnya yang kini tegas dan bercahaya. Ia menyiapkan sarapan sendiri, menikmati ketenangan rumah yang terasa hangat, penuh kenyamanan, dan jauh dari bayang-bayang masa lalu. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi rasa takut, hanya ketenangan yang tulus dan kedamaian yang ia raih dari hasil perjuangannya sendiri. Di kantor, Emma kini menjadi sosok yang dihormati. Ia memimpin proyek besar perusahaan dengan ketenangan, strategi cerdas, dan kepercayaan diri yang memukau. Rekan-rekannya mengagumi profesionalismenya, sementara atasannya pun sering memuji kepemimpinannya. Setiap keputusan yang diambil Emma terasa tepat dan efektif, menunjukkan bahwa ia tidak lagi terpengaruh emosi atau masa lalu. Selain karir, kehidupan cinta Emma juga berkembang indah. Ardi, pria yang menghormati dan mendukungnya, kini menjadi bagian penting dari hidupnya. Hubungan mereka bukan sekadar romansa, tapi juga kemitraan sejati, saling menghargai, saling memahami, dan saling mendukung dalam setiap aspek kehidupan. Tidak ada rahasia, tidak ada drama, hanya cinta yang tumbuh alami dan menenangkan hati. Suatu sore, Emma memutuskan untuk mengadakan pertemuan kecil dengan teman-teman lama dan beberapa kolega yang ia anggap keluarga kedua. Mereka berkumpul di rumahnya, tertawa, berbagi cerita, dan merayakan pencapaian masing-masing. Emma merasakan kebahagiaan yang berbeda, bukan karena ia menang atas orang lain, tapi karena ia berhasil menciptakan ruang aman bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang ia hargai. Di sela pertemuan, Ardi menatap Emma dengan mata penuh kekaguman. "Kau benar-benar luar biasa, Emma. Aku tidak pernah melihat seseorang mampu bangkit dengan cara sekuat ini," ucapnya. Emma tersenyum, hatinya hangat. "Bukan tentang kekuatan saja, Ardi. Ini tentang belajar dari masa lalu, memaafkan diri sendiri, dan memilih kebahagiaan. Dan aku ingin menjalani hidup ini dengan tenang dan bahagia, bersamamu." Dalam bab ini, pembaca juga melihat Emma memulai kegiatan sosial yang lebih luas. Ia menjadi mentor bagi perempuan muda yang mengalami pengkhianatan atau kesulitan dalam hubungan. Melalui blog, seminar, dan workshop, Emma berbagi pengalaman hidupnya, mengajarkan bagaimana menghadapi luka, membangun harga diri, dan meraih kebebasan emosional. Ia menemukan kebahagiaan baru dalam membantu orang lain menemukan jalan mereka sendiri, dan setiap kisah yang berhasil ia bantu menjadi sumber kepuasan yang nyata. Sementara itu, Yono dan Lia kini benar-benar berada di ujung perjalanan mereka sendiri. Mereka menyadari kesalahan dan kegagalan, tetapi Emma tidak lagi menjadi pusat drama mereka. Ia telah melangkah maju, meninggalkan masa lalu, dan fokus pada kehidupan yang lebih baik. Ia membiarkan karma bekerja dengan sendirinya, percaya bahwa setiap orang akan menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka. Bab 17 ditutup dengan Emma berdiri di balkon rumahnya saat senja tiba. Lampu-lampu kota mulai berkelap-kelip, angin malam membawa aroma segar, dan Ardi berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Emma menatap langit yang jingga keunguan, tersenyum dengan perasaan damai dan lega. "Aku bebas. Aku bahagia. Dan aku siap menulis babak baru dalam hidupku, sepenuhnya milikku," bisiknya dalam hati. Di bawah cahaya senja, Emma merasakan kepuasan sejati, kebebasan dari masa lalu, cinta yang tulus, karir yang membanggakan,
dan kehidupan sosial yang harmonis. Ia bukan lagi perempuan yang dikhianati, tetapi seorang perempuan yang menemukan kekuatan sejati dalam diri sendiri, mandiri, bahagia, dan siap menghadapi setiap kemungkinan di masa depan. Beberapa tahun telah berlalu sejak Emma menutup bab penuh pengkhianatan itu. Hari-harinya kini tidak lagi dibayangi rasa sakit, amarah, atau kebohongan. Ia telah menemukan kedamaian yang tulus, kebebasan dari masa lalu, cinta yang sehat, karir yang membanggakan, dan kehidupan sosial yang harmonis. Pagi itu, Emma bangun lebih awal, membuka jendela kamarnya, dan membiarkan sinar matahari hangat menyinari wajahnya. Angin pagi membawa aroma bunga dari halaman rumahnya, tempat yang kini ia rawat dengan penuh cinta dan ketekunan. Ia tersenyum, menatap halaman yang rapi dan penuh warna. Setiap tanaman, setiap bunga, menjadi simbol perjuangan dan pertumbuhan hidupnya sendiri. Emma memulai hari dengan meditasi singkat, diikuti secangkir kopi dan sarapan ringan. Rutinitas sederhana ini memberinya energi positif untuk menghadapi hari dengan tenang dan penuh kesadaran. Tidak ada lagi kecemasan atau bayangan pengkhianatan. Yang ada hanyalah rasa damai yang lahir dari penerimaan dan kebijaksanaan. Di kantor, Emma telah menjadi manajer senior yang dihormati. Ia memimpin tim dengan kombinasi ketegasan dan empati, menyelesaikan proyek-proyek besar dengan hasil luar biasa. Rekan-rekan kerjanya kagum pada kemampuannya, dan banyak yang menjadikannya inspirasi untuk terus berkembang. Emma sadar bahwa kesuksesan profesionalnya bukan sekadar balas dendam atau pembuktian, tapi cara untuk menunjukkan bahwa ia mampu mengendalikan hidupnya sepenuhnya. Di sisi cinta, Emma dan Ardi hidup harmonis. Mereka saling menghargai dan mendukung impian masing-masing. Tidak ada rahasia, tidak ada drama, hanya cinta yang tulus, tumbuh perlahan tapi kokoh. Setiap akhir pekan, mereka menghabiskan waktu dengan kegiatan yang mereka nikmati bersama, memasak, jalan-jalan, atau hanya duduk di balkon menikmati senja sambil berbagi cerita ringan. Kehidupan yang dulu terasa mustahil kini menjadi nyata, dan Emma menghargai setiap detiknya. Selain itu, Emma aktif dalam kegiatan sosial dan mentor bagi perempuan muda yang pernah mengalami kesulitan dalam hubungan. Ia berbagi pengalaman hidupnya tentang pengkhianatan, balas dendam, dan bagaimana membangun kembali diri sendiri. Blog pribadinya yang berisi kisah inspiratif menarik ribuan pembaca. Banyak yang mengaku terinspirasi, menemukan keberanian untuk menghadapi hidup mereka sendiri. Emma menemukan kebahagiaan baru dalam memberi, bukan hanya menerima, membantu orang lain menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sementara itu, Yono dan Lia telah sepenuhnya hilang dari kehidupannya. Mereka belajar dengan pahit tentang konsekuensi tindakan mereka. Tetapi Emma tidak lagi peduli. Ia membiarkan karma bekerja tanpa campur tangannya. Yang penting baginya adalah kedamaian, kebebasan, dan kehidupan yang ia pilih sendiri. Malam itu, Emma berdiri di balkon rumahnya, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ardi berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Angin malam membawa kesejukan, suara burung malam terdengar tenang, dan langit gelap dihiasi bintang-bintang. "Aku benar-benar bebas," bisik Emma, menatap langit. "Dan aku bahagia. Aku menulis hidupku sendiri, tanpa bayangan masa lalu," tambahnya dalam hati. Ardi tersenyum dan berkata, "Kau pantas mendapatkan semua ini, Emma. Hidup yang damai, bahagia, dan penuh cinta." Emma tersenyum tipis. Kali ini bukan karena kemenangan atas orang lain, tapi karena kemenangan atas dirinya sendiri. Semua luka, pengkhianatan,
dan air mata yang dulu menjeratnya kini menjadi fondasi kehidupan yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bahagia. Bab ini ditutup dengan Emma dan Ardi duduk di balkon, menatap bintang-bintang, tertawa ringan, dan merasakan kedamaian yang tulus. Lampu kota berkelap-kelip, menandai malam yang damai, dan Emma tahu bahwa ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru dalam hidupnya. Hidup yang penuh cinta, kebahagiaan, dan kebebasan sejati. Emma menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, dan tersenyum lebar. Dalam hatinya, ia berbisik, "Aku telah melewati semua badai. Kini aku sepenuhnya bebas, sepenuhnya bahagia, dan sepenuhnya hidup." Dan dengan itu, kisah Emma berakhir. Sebagai seorang perempuan yang pernah terluka, tapi bangkit lebih kuat, lebih bijak, dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Tamat.